Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan seminar kesehatan pada malam hari ini. Topik seminar kesehatan yang akan saya bagikan pada malam hari ini adalah mengenai dua jenis penyakit yang sering terjadi di rongga mulut kita. Dan dua penyakit ini saling berhubungan satu sama lainnya. Baik, sebelumnya saya mau tanya, pernahkah Bapak Ibu atau saudara-saudari merasakan ada darah yang keluar dari gusi kita? Entah pada saat menyikat gigi, atau mungkin lagi makan, atau sedang mengorek-ngorek gigi kita, tiba-tiba gusinya berdarah. Pernah? Atau pernah nggak Bapak Ibu saudara-saudari merasakan ada giginya yang goyah, padahal gigi itu nggak ada lubangnya atau nggak ada masalahnya? Atau mungkin bisa copot sendiri giginya? Pernahkah seperti itu? Jika salah satu dari pertanyaan yang tadi saya utarakan jawabannya adalah pernah, maka jangan-jangan Bapak, Ibu, atau saudara-saudari mengalami penyakit yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu gingivitis dan periodontitis. Mungkin dua istilah atau dua nama ini terdengar sangat asing saat ini di telinga kita. Tapi harapan saya setelah malam ini, dua nama penyakit ini tidak lagi asing ya di pendengaran kita masing-masing. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama adalah gingivitis. Gingivitis secara sederhana merupakan radang yang terjadi pada gusi kita. Proses radang di bagian tubuh manapun dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur. Nah, gingivitis ini sendiri sebagian besar disebabkan oleh adanya infeksi bakteri di gusi kita. Nah, apa saja ciri-ciri dari gingivitis? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bengkak. Kita lihat ya, perbandingan antara gusi yang sehat dengan gusi yang mengalami radang. Kalau gusi yang sehat, kita lihat di gambar sebelah kiri, tapi untuk rahang atasnya saja ya. Di sela-sela antara satu gigi dengan gigi lain ada gusi. Gusi yang sehat, ujungnya bentuknya lancip seperti ini. Ya, tapi gusi yang mengalami peradangan, ujungnya bentuknya membulat seperti yang rahang bawahnya. Atau lebih jelas lagi kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kanan. Lihat, bagian gusinya tidak teratur ya, ada pembengkakan di bagian sini juga, yang bawah lebih jelas lagi ada pembengkakan di gusinya. Itu adalah tanda pertama dari radang gusi. Tanda yang kedua adalah mudah berdarah. Gusi yang normal ketika kita sentuhkan dengan tekanan yang ringan atau ketika kita menyikat gigi biasa, dia tidak akan berdarah. Tapi gusi yang sudah mengalami peradangan ketika disentuhkan dengan tekanan yang sangat ringan pun dia dapat berdarah. Itu adalah tanda kedua dari gingivitis. Tanda ketiga, dia adalah berwarna merah. Ya, gusi yang normal berwarna coral pink. Seperti apa gambarannya? Ini ya. Inilah perbandingan antara gusi yang sehat dan gusi yang tidak sehat. Gusi yang sehat semua permukaannya dari yang dekat gigi sampai bagian yang paling jauh dari gigi pun dia semuanya berwarna coral pink rata ya, warna pink semua. Tapi gusi yang tidak sehat kita lihat di perbatasan antara gigi dengan gusinya ada warna merah-merah yang lebih pekat dibandingkan dengan gusi sekitarnya. Yang tanda-tanda panah kuning ini ya, kelihatan. Ini adalah menandakan atau tanda dari radang pada gusi atau gingivitis. Oke, kita sudah tahu sekarang gingivitis. Sekarang kita beranjak ke periodontitis. Apa itu periodontitis? Periodontitis adalah radang yang mencakup seluruh jaringan periodontal. Radang tadi ya, berarti ada infeksi dari bakteri di bagian jaringan periodontal. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah apa itu jaringan periodontal? Untuk mengetahui itu, kita harus tahu struktur gigi kita. Tuhan kita sungguh luar biasa untuk gigi yang kecil saja, yang sering dianggap remeh oleh orang lain, Tuhan ciptakan sedetail ini. Inilah bagian gigi kita ya, terdiri dari enamel atau email, dentin, dan juga pulpa. Ini adalah rongga yang berisi saraf dan juga pembuluh darah. Nah, gigi kita ini dapat berdiri tegak di rongga mulut ketika kita mengunyah atau berbicara, itu disebabkan oleh adanya struktur-struktur yang mendukung atau menyokong gigi kita. Itulah yang dinamakan jaringan periodontal. Jaringan periodontal ini terdiri dari gusi, tulang, dan juga ligamen periodontal. Nah, ligamen periodontal ini seperti serabut-serabut kecil yang menghubungkan antara gigi kita dengan bagian tulang. Ibaratnya atau mudahnya adalah dia seperti lem.
perekat antara gigi dengan tulang. Sehingga ketika kita mengunyah atau ketika kita berbicara, dia tetap berdiri tegak di sana dan tidak berubah posisinya. Seperti itu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Sekarang kita kembali. Berarti kalau ada radang pada jaringan periodontal, ada radang di gusi, di tulang, dan juga di lemnya tadi. Ya, ada 3 bagian tadi yang terkena infeksi dari bakterinya. Akibatnya apa? Seperti ini akibatnya. Ada penurunan gusi ya, seperti ini. Bentukannya seperti ini periodontitis itu. Apa saja cirinya? Yang pertama nyeri, ya, karena ada radang infeksi bakteri, tanda-tandanya adalah salah satunya adalah ada nyeri di bagian gusinya. Dan nyeri yang kedua adalah ngilu biasanya bagian akar gigi ini yang seperti ini yang sudah terekspos atau terbuka, tidak tertutupi lagi, dia lebih sensitif dibandingkan bagian mahkotanya. Jadi kalau kita makan yang dingin atau minum yang dingin atau suhunya gimana, maka itu akan lebih sensitif dan menyebabkan ngilu bahkan nyeri di beberapa orang. Ciri yang kedua adalah gigi terasa goyang. Jelas, tadi yang menyebabkan dia tetap berdiri tegak adalah jaringan periodontal. Kalau jaringan periodontalnya rusak, entah lemnya rusak, atau tulangnya rusak, atau gusinya rusak, dia dapat menyebabkan giginya tidak dapat berdiri tegak lagi, atau giginya goyah. Ciri yang ketiga adalah ada nanah. Jadi, ketika gusinya dipijat, bisa keluar cairan putih, dan itu adalah nanah, adalah untuk kondisi yang sudah sangat parah ya. Periodontitis yang sudah sangat parah itu ada nanahnya. Lalu apa penyebab gingivitis dan periodontitis? Penyebabnya adalah plak. Plak ini adalah sebuah lapisan yang ada di gigi kita terbentuk dari sisa makanan dan juga bakteri-bakteri. Ya, sisa makanan dan bakteri-bakteri ini atau lapisan plak ini lunak. Jadi karena dia lunak, dia bisa dibersihkan dengan menggunakan penyikatan gigi. Cuman yang bermasalah adalah apabila plak ini dibiarkan terus-menerus di situ tanpa dibersihkan, maka dia dapat berkembang menjadi semakin banyak dan akan mengalami pengerasan. Dan ketika dia sudah mengeras, namanya bukan plak lagi, tapi sudah menjadi karang gigi. Nah, kalau sudah jadi karang gigi, dia sudah keras, tidak bisa lagi dibersihkan dengan menggunakan penyikatan gigi. Seperti apa gambarannya? Gambaran plak tadi adalah seperti ini. Maksud gambaran karang gigi, ya, ini plak yang mengeras. Jadi karang gigi ini seperti ini. Di sela-sela antara satu gigi dengan gigi lain ada warna kuning-kuning. Itu bukan bagian dari gigi kita ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini adalah karang gigi yang harus dibersihkan. Lihat, gusinya sudah mengalami merah-merah dan bengkak ya. Artinya sudah ada peradangan di gusinya atau gingivitis di gusinya. Kalau dibiarkan terus-menerus lagi, bukan hanya sekecil ini Bapak Ibu Saudara-saudari, akan menjadi seperti karang beneran ya. Kita lihat seperti ini. Dan kalau kasus seperti ini biasanya sudah gingivitis parah atau periodontitis bahkan. Kita lihat bagaimana proses dari gingivitis dan periodontitis. Ini adalah gigi kita, di sela-selanya ada gusi, dan di antara gigi dengan gusi itu ada celah kecil. Ya, ada celah kecil seperti kantong kecil. Nah, kalau misalnya di gusi yang sehat, ya, ini kita lihat serabut-serabutnya atau lemnya tadi masih bagus semua ya, tidak ada yang terputus. Ketika dimasukkan tadi barang, tidak akan berdarah, itu kalau gusi yang sehat. Ketika ada bakteri atau sisa makanan atau plak yang masuk ke celah-celah antara gigi dengan gusi ini, maka respon tubuh adalah pembuluh darah akan mengeluarkan cairan-cairan darah dari pembuluh darah ini ya, dan akan menyebabkan pembengkakan. Kalau dibersihkan plaknya atau bakterinya, maka akan kembali normal lagi gusinya. Tapi kalau tidak dibersihkan plaknya atau bakterinya, pembuluh darah akan keluarkan lebih banyak sel imun atau darah-darah di sini, dan inilah yang menyebabkan gusi menjadi warna merah, membesar, dan gampang berdarah. Nah, dan ini yang disebut sebagai gingivitis. Nah, apa yang terjadi apabila gingivitis dibiarkan terus-menerus? Bakteri ini akan bekerja lebih dalam lagi ke arah gigi kita. Dia akan merusak lem tadi ya, ligamen periodontal merusak lem antara gigi dengan tulang. Dia akan rusak. Bukan cuma lemnya kadang yang dirusak, bahkan bisa sampai tulangnya juga dapat dirusak oleh bakteri-bakteri saat tadi. Dan itulah yang disebut sebagai periodontitis. Seperti itu. Nah, inilah perbandingannya ya. Ini adalah yang sehat, gingivitis, dan periodontitis. Jadi bisa dikatakan periodontitis ini adalah kelanjutan dari gingivitis yang tidak dirawat.
Oke, lanjut lagi. Selain, menyebabkan rusaknya dari lem tadi, dia menyebabkan rusak juga tulang-tulangnya dan diperparah apabila orang itu merokok, ya, dan punya diabetes misalnya. Kalau rusak tadi tulangnya, apa yang terjadi? Gigi akan goyah, bahkan bukan cuma goyah, bisa lepas sendiri. Nah, kalaupun dia nggak lepas, biasanya menyebabkan perubahan posisi pada gigi-gigi tersebut, dan kalau giginya berubah, kontur wajah kita juga bisa berubah, ya. Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan pada sendi pengunyahan yang dapat menyebabkan nyeri. Lainnya, bakteri-bakteri itu bisa masuk ke pembuluh darah kita. Kita tahu pembuluh darah kita saling berhubungan satu sama lain ya di seluruh tubuh kita. Dan bakteri ini bisa menyebabkan penggumpalan atau penyempitan pembuluh darah di berbagai tempat di tubuh kita. Kalau yang disebabkan di bagian otak, penggumpalan atau penyempitannya di bagian otak, maka dapat menyebabkan stroke. Atau kalau di bagian dekat tangan, di bagian tangan. Atau kalau dia masuk, bakteri itu masuk ke hati dapat menyebabkan penyakit maksud saya pada jantung, dapat menyebabkan penyakit jantung karena katup jantung itu sangat rentan terhadap bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut kita. Itulah dampak buruk dari gingivitis dan periodontitis tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata saya, mengalami gingivitis dan periodontitis, apa yang harus saya lakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau memang sudah ada gingivitis dan periodontitis, perawatannya adalah kita harus ke dokter gigi. Untuk apa? Untuk melepaskan atau untuk menghilangkan penyebabnya tadi. Apa penyebabnya? Plak atau karang gigi. Ya, untuk menghilangkan karang gigi yang sudah keras itu harus dibantu oleh dokter gigi karena harus menggunakan sebuah alat. Tidak bisa digunakan pembersihan dengan menggunakan sikat gigi. Tadi saya udah jelaskan ya, kalau plak masih bisa, tapi kalau sudah jadi karang gigi, sudah tidak bisa lagi dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi, harus dengan bantuan dari dokter gigi. Apabila sudah terjadi sampai periodontitis, artinya penurunan tulang dan juga sampai giginya lepas, maka ada perawatan lanjutan setelah dibersihkan karang giginya dan itu ditentukan semua oleh dokter karena tergantung tingkat keparahan dari keadaan periodontitis seseorang itu. Lalu adakah kiat-kiat untuk mencegah gingivitis dan periodontitis ini? Jawabannya tentu ada ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Paling tidak ada 4 cara untuk mencegah gingivitis dan periodontitis. Yang pertama, yang paling mudah adalah menyikat gigi. Ya, menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Banyak orang yang sudah tepat 2 kali sehari, tapi waktunya juga harus tepat karena itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu saudara-saudari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kebanyakan orang nyikat gigi pada saat mandi, habis mandi makan lagi. Nah, itu salah. Yang benar adalah pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kenapa? Untuk mengurangi waktu kontak antara sisa makanannya dengan gigi kita. Karena semakin lama sisa makanan itu kontak dengan gigi atau dengan gusi kita, semakin banyak jaringan yang dirusak oleh bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut kita. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, bukan cuma waktunya yang tepat, harus caranya juga benar. Bagaimana cara yang benar? Ini adalah salah satu teknik menyikat gigi dari sekian banyak teknik yang ada. Tapi ini adalah teknik yang baik untuk mencegah gingivitis dan periodontitis. Caranya bagaimana? Yang pertama, sikat gigi itu diposisikan 45 derajat terhadap aksis gigi dan diletakkan di perbatasan antara gigi dengan gusi kita. Ya, tujuannya apa? Agar bisa memijat gusi kita. Tadi ingat di video tadi, di antara gigi dan gusi kita itu ada celah atau kantong kecil yang bisa menjadi tempat favorit bagi bakteri dan juga sisa makanan untuk di situ. Jadi tujuannya adalah dia harus diletakkan di antara gusi dengan gigi itu adalah untuk memijat, biar keluar tuh sisa makanan yang ada di celah-celah itu. Gitu ya. Setelah diposisikan yang benar, maka sikat gigi digerakkan maju mundur beberapa kali lalu dibuang ke arah bawah untuk gigi atas dan untuk gigi bawah dibuang ke arah atas. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video ini ya. Ya, pertama sikat gigi diposisikan 45 derajat diletakkan di antara gusi dengan gigi. Tujuannya untuk bisa membersihkan tadi sela-sela antara
berdiskusi dengan giginya. Dimajukan, maju mundur, digerakkan maju mundur, lalu dibuang ke bawah. Seperti itu ya. Kalau untuk gigi bawah, sama digerakkan maju mundur, lalu dibuang ke bagian atas. Sama untuk gigi depan juga caranya sama. Bukan cuma gigi depan, gigi semua permukaan gigi juga harus sama caranya seperti itu. Dan jangan lupa untuk bagian dalamnya juga. Bukan bagian dalam bawah saja, tapi bagian dalam atas juga seperti itu. Mungkin lama, tapi lebih baik bersih ya daripada nanti kita kena gingivitis ataupun periodontitis. Baik, itu cara menyikat gigi yang tepat. Sekarang, cara ketiga untuk mencegah adalah menggunakan obat kumur. Ada banyak sekali varian obat kumur di pasaran pada saat ini. Saya tidak mau menyarankan satu merek saja yang paling bagus, tapi saya mau memberikan kiat-kiat dalam memilih obat kumur yang cocok untuk mencegah gingivitis dan periodontitis. Ketika kita mencari obat kumur, carilah obat kumur yang memiliki kandungan anti plak atau antibakteri atau antimikroba. Jadi ketika kita masuk ke supermarket mencari obat kumur, lihatlah komposisinya. Ya, cari yang ada anti plak, antibakteri, atau antimikrobanya. Yang kedua, untuk orang-orang yang sudah memiliki gingivitis atau busnya gampang sekali berdarah, saya sarankan cari yang mengandung chlorhexidin, ya, karena itu memiliki antiseptik yang sangat tinggi. Nah, tapi chlorhexidin ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu panjang karena menurut beberapa penelitian penggunaan lebih dari 2 minggu dapat menyebabkan gigi menjadi warna kuning. Lalu yang ketiga adalah usahakan untuk tidak mencari obat kumur yang mengandung alkohol. Kalaupun mau yang mengandung alkohol karena bikin segar mulut, jangan digunakan dalam jangka waktu panjang karena dapat merusak gigi kita. Ya, seperti itu. Lalu, yang perlu saya tekankan juga, penggunaan obat kumur ini tidak menggantikan menyikat gigi. Obat kumur hanyalah tambahan dari menyikat gigi. Lebih baik menyikat gigi tanpa obat kumur daripada obat kumur tanpa menyikat gigi. Karena yang utama adalah menyikat gigi. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini adalah ini adalah obat kumur yang ada di pasaran. Ada nggak obat kumur alami? Ada, sudah sering mungkin dipakai ya. Ini adalah yang pertama adalah air garam. Menurut beberapa penelitian, air garam memiliki efek anti radang, anti inflamasi juga. Nah, eh, tapi yang menjadi kelemahannya adalah air garam ini nggak boleh dipakai dalam jangka waktu panjang. Kenapa nggak boleh dipakai dalam jangka waktu panjang? Karena dapat menyebabkan kerusakan pada gigi kita. Jadi baiknya penggunaan air garam itu pada saat ada radang aja atau ada sakit, misalnya sariawan atau sakit gigi, boleh pakai air garam ini. Tapi kalau sudah berhenti sakitnya, tidak digunakan lagi karena efek jangka panjang yang merusak gigi kita. Yang kedua adalah lemongrass oil atau minyak serai. Minyak serai ini bisa digunakan juga karena memiliki menurut beberapa penelitian dia memiliki efek anti plak, antimikroba atau antibakteri juga. Jadi baik untuk mencegah gingivitis dan juga periodontitis. Caranya 2-3 tetes dari minyak serai ini dilarutkan dalam air lalu dikumurkan 30-60 detik lalu dibuang. Seperti itu. Bahan lainnya juga ada, guava leaf atau daun jambu biji. Sama, memiliki efek anti-plak, antioksidan, antiinflamasi, seperti itu. Jadi, dia baik untuk mencegah terjadinya gingivitis dan periodontitis. Caranya bagaimana? Ditumbuk dulu nih daunnya, habis itu direbus, tunggu dingin, baru dikumur, lalu dibuang. Yang terakhir adalah aloe vera atau lidah buaya. Sama, dia memiliki efek untuk mencegah gingivitis dan periodontitis bagi tubuh kita, bagi mulut kita. Oke, tahapan keempat atau cara keempat untuk mencegah adanya gingivitis ataupun periodontitis dalam rongga mulut kita adalah memeriksakan diri secara berkala ke dokter gigi. Kenapa? Karena terkadang seteliti apapun kita sudah merawat gigi kita, perasaan kita sudah bersih banget nih, udah nggak ada masalah apapun. Tapi kadang ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat oleh kita. Dan kita membutuhkan dokter gigi untuk memeriksa apakah ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat oleh kita, tapi ternyata bermasalah. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dianjurkan adalah memeriksakan diri ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Ya, itulah tadi 4 cara untuk mencegah gingivitis dan periodontitis.
Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah seminar kesehatan mengenai gingivitis dan periodontitis yang saya bawakan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya bawakan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Akhir kata, saya berdoa semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.